Shalom. God is good all the time. All the time God is good. Kita bisa lihat di surat Yohanes yang mengatakan bahwa Allah adalah kasih, God is love. Dan kemudian juga di Pengkhotbah 3 ayat 11a yang mengatakan Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Bagian kita adalah mengizinkan Tuhan mengubah hati kita, cara berpikir kita, supaya selaras dengan apa yang Dia rancangkan buat kita ya. Ada satu lagu yang merupakan doa untuk hal ini, yaitu Ubah Hatiku atau Change My Heart, Oh God. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunam ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunam ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Seperti dirimu. Seperti dirimu.
ini satu doa permohonan kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk mengubah hati kita atau cara berpikir kita. Kita boleh percaya dan memang harusnya percaya bahwa pasti Tuhan sediakan yang terbaik ya buat kita. Ada satu bagian firman Tuhan di Mazmur 16, ya, salah satu bagian firman Tuhan yang saya sangat suka. Kadang-kadang sudah berulang kali direnungkan, tapi dibaca lagi, direnungkan lagi, dan sampai akhirnya dengan sendirinya menjadi hafal ya. Bukan hafal sekedar luar kepala, tapi dicerna ya, satu demi satu ayat-ayat yang ada di sini. Dan kadang-kadang dengan membaca beberapa terjemahan itu bisa memperluas wawasan, cara berpikir, dan ini menjadi janji yang Tuhan berikan yang bisa kita pegang. Dan Mazmur 16 ini yang nulis adalah Daud. Dan Daud memang terkenal sebagai salah seorang yang mendapatkan predikat berkenan kepada Tuhan. Ya, Mazmur 16 saya bacakan ya, ayat 5, 6, dan 7. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Beberapa bagian firman Tuhan memang merupakan firman yang sangat memberkati, mungkin karena pada waktu tertentu itu menjadi rema ya, menjadi berbicara secara khusus kepada kita. Jadi ada satu kecenderungan kalau kita sudah pernah dapatkan itu, maka waktu kita baca lagi kita akan berpikir seperti yang pernah kita dapatkan. Dan itu nggak salah juga, cuma ada kadang-kadang kita berpikir, udah tahu ya, nggak perlu lagi dibaca lagi. Misalnya Mazmur 23, udah sering dengar itu ya, sudah sering baca, kayaknya nggak ada hal yang baru lagi. Atau Mazmur 91 yang sering diakui, diucapkan, ya, dihafal. Tapi kalau kita mau perhatikan, kita mau buka hati kita, maka ayat yang sama tersebut, waktu kita baca lagi, khususnya dalam tuntunan Tuhan, maka ada hal-hal baru yang mungkin gak pernah kita pikirkan. Bisa juga hal-hal yang sudah pernah kita baca, kita tahu, kita mengerti, tapi waktu kita renungkan itu kita dikuatkan kembali, ya, kita disegarkan kembali. Coba kita lihat ya, ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Saya pernah merenungkan apa bedanya bagian warisan dan piala, kenapa mesti dibedakan. Lalu saya ingat bagaimana Daud ini dikatakan dia itu anak yang bungsu, ya. Dia tidak dianggap sama abang-abangnya, ya, mungkin mirip kayak Yusuf ya, agak disingkirkan oleh abang-abangnya. Kalau Yusuf malah lebih jelas lagi, dia bahkan dijual oleh abang-abangnya sendiri. Tapi kalau Daud itu nggak masuk hitungan. Jadi waktu Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel untuk ke rumah Isai itu adalah orang tua Daud, ayahnya Daud. Maka begitu Samuel datang, Nabi Samuel, lalu Isai kaget, ada apa ini ya? Lalu Samuel bilang, ayo kumpulkan keluargamu, kita kebaktian. Kira-kira seperti itulah. Nah, waktu mereka berkumpul, Daud itu nggak diundang, nggak dianggap gitu. Jadi ketika mereka buat acara, lalu satu persatu lewat dari yang sulung ya, kakak-kakaknya Daud, mereka lewat depan Samuel, dan Samuel berpikir, wah ini orang yang dipilih Tuhan menjadi raja. Tapi ternyata semuanya nggak ada yang dipilih. Sampai Samuel penasaran, karena dia sudah kenal suara Tuhan cukup jelas, dari sejak kecil dia sudah kenal suara Tuhan.
Jadi dia tahu ini kok bisa salah gitu. Apa cuma ini anakmu? Dia tanya sama Isai. Lalu Isai bilang, oh ada satu lagi yang bungsu lagi menggembalakan kambing domba. Ayo panggil dia. Nah, dipanggil, begitu dia datang, Tuhan berkata, ini dia, ayo bangkit, urapilah dia. Jadi dari sejak remaja ini, Daud ini nggak masuk hitungan, ya, dianggap anak bawang gitu. Dulu kalau saya masih SD ya, SD dan ada main istilahnya tak lari ya, petak lari. Yang zaman sekarang mungkin nggak tahu cerita seperti itu ya. Tapi ada cerita, ada permainan di mana kita itu anak-anak yang sebaya itu bermain, tapi ada anak yang kecil ya, yang ikut mau main juga, tapi kita anggap itu anak bawang. Jadi nggak masuk hitungan, cuma ikut-ikutan main, tapi dia tidak diperhitungkan. Nah, Daud kira-kira seperti itu ya, dianggap anak bawang, anak kecil. Dan kalau kita baca di Mazmur 51, waktu dia membuat pengakuan dosa dalam doanya itu ya, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, kemudian dia berdoa minta ampun, lalu dia bilang di Mazmur 51 itu ya, salah satu ayat bilang begini, sesungguhnya aku ini diperanakan dalam dosa ya, dalam kesalahan aku dikandung ibuku ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada yang menafsirkan kemungkinan Daud ini nggak dianggap anak oleh ayahnya ya. Ada tuduhan mungkin ibunya yang melakukan hal yang salah ya, sehingga Daud ini nggak dianggap anak oleh ayahnya. Nah, keadaan seperti itu bisa jadi dihadapi oleh banyak orang. Kita tahu orang-orang yang mungkin di panti asuhan, yang orang tuanya nggak jelas, atau yang ya mereka nggak punya orang tua barangkali, dan mereka bisa jadi sudah merasakan tertolak sejak kecil atau dari sejak kandungan. Daud mengalami hal itu, tapi keadaan itu justru membuat dia kenal Tuhan. Dan dia bisa bilang, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Warisan itu sesuatu yang diperoleh karena status, karena posisi sebagai anak. Jadi menerima warisan dari orang tua tanpa harus melakukan apa-apa secara hukum, karena anak maka menerima warisan. Tapi Daud bilang, Engkaulah Tuhan bagian warisanku. Kelihatannya dia tidak berharap mendapat warisan dari orang tuanya. Ya, mungkin dia sadar dia nggak dianggap anak atau dia sudah tertolak ya. Tapi dia bilang, Engkaulah bagian warisanku Tuhan. Lalu yang kedua, Engkaulah pialaku. Ya, kalau piala kan sesuatu yang diperoleh karena memperoleh satu prestasi ya, juara 1, juara 2, juara 3, juara 1 lah ya, juara 1 dapat piala. Jadi sesuatu yang dikejar, diperjuangkan. Nah, kalau banyak orang mengejar, memperjuangkan sesuatu, tapi Daud dalam hidupnya dia belajar berkata bahwa Engkaulah yang aku perjuangkan, Engkaulah yang aku inginkan sebagai hadiah, sebagai reward, sebagai pialaku. Dan kemudian dia bisa berkata, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. You are the one who determine my destiny ya. Engkau adalah engkau pribadi yang menentukan nasibku, masa depanku, arah hidupku. Ya, ini satu pernyataan yang dalam ya, sebagai orang yang kenal Tuhan. Lalu ayat 6, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ya, Daud mempercayakan hidupnya ini kepada Tuhan, bahwa ketika Tuhan memilihkan buat dia itu tempat-tempat yang permai, yang bagus, yang baik, yang Tuhan pilihkan. Nah,
untuk bisa mengalami ini, maka lagu yang tadi ya kita nyanyikan itu merupakan satu doa. Ubah hatiku ya, change my heart, oh God ya. Supaya aku ini selaras dengan kehendak-Mu, sebab yang Kau rancangkan itu selalu yang baik. Kita bisa ingat kisah Abraham dan Lot ketika mereka sudah bertambah banyak hartanya sehingga pegawai-pegawainya Lot bertengkar dengan pegawai-pegawainya Abraham. Ya, karena sudah saking banyaknya harta mereka terpaksa harus berpisah gitu. Dan Abraham bilang, ayo kita ini kerabat ya, kita nggak usah ribut, ayo ya pilihlah. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Dan kalau kita baca di kitab Kejadian, cara Lot memilih adalah dia lihat lembah Yordan. Dan dia bilang, wah banyak airnya, ini bagus, seperti taman surga ya, keren banget. Jadi dia memilih berdasarkan apa yang dia lihat dengan mata jasmani dia. Kita nggak lihat bagaimana Lot itu mungkin bergaul sama Tuhan, bertanya dulu, atau dia kasih kesempatan buat pamannya, yaitu Abraham untuk pilih lebih dulu, tapi dia mengambil keputusan untuk dia pilih ya satu tempat yang bagus. Dan Alkitab berkata bahwa tempat yang dia pilih itu daerah dekat Sodom ya, dan dikatakan orang-orang Sodom itu jahat. Nah, kalau kita baca sejarahnya, Lot itu awalnya tinggal dekat Sodom, kemudian masuk tinggal di Sodom, dan belakangan dia menjadi orang penting di Sodom karena dia duduk di pintu gerbang ya, dia menjadi orang yang berperan di sana, tapi tidak mengubah kota itu. Nah, Abraham adalah orang yang dari sejak awal, karena dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, kemudian dipanggil lagi dari Haran, dia sudah belajar ikut Tuhan. Sehingga walaupun dia menerima sisanya, kalau kita baca di Kejadian ya, pasal 12, pasal 13, ketika Lot sudah berpisah dari Abram, waktu itu namanya masih Abram, maka Tuhan berfirman panjang sekali kepada Abram. Dan Tuhan bilang, pandanglah ya sekelilingmu, ini akan kuberikan kepadamu. Dan itu pilihan yang baik, yang tepat, yang Tuhan pilihkan buat Abram. Bisa aja itu awalnya nggak sesubur seperti yang Lot lihat, tapi karena bersama Tuhan, yang nggak subur itu bisa jadi bagus, bisa jadi baik. Ya, makanya Daud bilang, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ada salah satu ayat yang Daud tulis juga ya, Mazmur 37, ayat 3, ayat 4 ya, yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, dan berlakulah setia. Lalu dia katakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini pernyataan dari orang yang kenal Tuhan, bahwa Tuhan itu peduli sampai keinginan hati kita. Ya, sebagian orang mungkin berpikir Tuhan itu hanya peduli sama kebutuhan kita. Kita ini di dunia ini hidup sepertinya nggak boleh menikmati yang baik. Padahal kalau kita baca Alkitab, firman Tuhan, yang Dia sediakan yang terbaik. Ya. Dan Daud mengatakan kalau kita bisa bergembira karena Tuhan, keinginan hati kita Dia berikan kepada kita. Tapi kita baca di Mazmur 16 ayat 6 ini, dan sebelum ayat 6 adalah ayat 5, itu keputusan yang Daud buat. Dia menjadikan Tuhan itu bagian warisan dan piala dalam hidupnya. Dengan sendirinya dia bisa percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlaku setia, dan terutama bisa bergembira karena Tuhan. Dan karena itu hatinya jadi selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau ngomong bagian ini, ya saya ketemu beberapa teman kadang-kadang agak sulit untuk percaya ayat ini apa adanya ya, bahwa Tuhan itu peduli sampai keinginan hati kita.
Jadi kadang-kadang perlu dijelaskan bahwa kalau kita bergembira karena Tuhan, maka hati kita ini akan dibuat selaras dengan kehendaknya, ya. Supaya akhirnya yang muncul di hati kita adalah hal-hal yang memang Tuhan kehendaki. Betul, itu nggak salah, betul sekali. Tapi kalau kita baca apa adanya ayat itu, sebenarnya itu menunjukkan bahwa Tuhan peduli pada keinginan, ya, keinginan yang muncul di hati kita. Memang ada prosesnya juga seperti lagu yang tadi dinyanyikan, Change my heart, oh God, ubah hatiku, ya, supaya selaras dengan kehendak-Mu. Dan pasti yang muncul dalam hati kita itu adalah yang dari Tuhan. Nah, yang menarik lagi adalah kalau kita baca dua ayat ini, ya, Engkau meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ini bicara tentang wilayah kerja kita, wilayah pelayanan kita, batasan yang Tuhan buat dalam rencananya buat kita. Ada pagar-pagar, ya. Kalau kita belajar dalam pelayanan pun, ya, ada Roma 12 mengatakan kalau kita berubah oleh pembaruan budi kita bisa membedakan kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Semua mungkin bisa baik, ya, secara umum. Tetapi dari yang baik itu hanya sebagian yang mungkin berkenan kepada Tuhan bagi kita, ya. Karena ada batasan-batasan yang Tuhan buat dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di mana kita itu bisa dalam kehendaknya, ya. Lalu dari bagian yang berkenan itu ada lagi bagian yang lebih kecil yang namanya yang sempurna. Yang sempurna dari Tuhan itu bicara soal tempat, waktu, dan situasi tertentu. Artinya itu bicara tentang the right man on the right place at the right time, doing the right things, ya. Jadi orang yang tepat berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, mengerjakan hal yang tepat. Kalau kita mengerti ini, ya, kita akan memahami kenapa Yesus ketika di muka bumi itu dia membangun terus hubungannya dengan Bapa lewat doa dia. Baik pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia pergi keluar mencari tempat yang sunyi untuk berdoa, bergaul dengan Bapanya. Atau ketika dia habis memberi makan 5.000 orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, ya total mungkin bisa 15.000. Kemudian dia suruh murid-muridnya naik perahu lebih dahulu, dia sendiri naik ke bukit, ke gunung untuk berdoa seorang diri. Dan waktu dia selesai berdoa, dia ngerti dia mesti ngapain. Sehingga ketika murid-muridnya cari dia dan berkata, "Guru, banyak orang cari engkau," dia justru ke tempat lain. Dia tidak ditarik atau ditekan oleh keadaan. Ya, dia bergerak dalam tuntunan Bapanya yang dia tahu dalam persekutuan. Dia lihat dia mesti kerjakan hal ini. Ini sangat-sangat penting, ya. Dalam pelayanan juga begitu, ada batasan-batasan, ya. Kita melihat hamba Tuhan misalnya seperti Don Moen. Itu jelas sekali Tuhan pakai dia dalam pujian penyembahan. Saya kurang tahu apakah dia mengembalakan gereja, ya. Tapi jelas Tuhan pakai dia dalam pujian penyembahan. Kita nggak lihat mungkin Don Moen itu melayani misalnya pelepasan begitu, ya. Saya nggak tahu, ya, bisa aja sih. Tapi secara umum yang kita lihat dia adalah seorang musician dan dia dipakai Tuhan di sana. Itu batasan yang Tuhan buat dalam hidupnya. Kalau dia bergerak di situ, ya, dalam tuntunan Tuhan, dia menikmati, ya. Nah, mungkin ada banyak orang bilang, "Ayo Pak, ayo buat gereja, ayo, ya, ini meluap." Banyak ide-ide bagus dan itu baik, tapi belum tentu itu yang memang Tuhan berikan untuk, katakanlah seperti Don Moen, untuk lakukan. Ada batasan, ya. Dan kalau kita masing-masing menyadari, ya,
bahwa Tuhan meneguhkan bagian yang diundikan kepada kita, bahwa ada tali pengukur ya, ada batasan yang Tuhan tempatkan untuk wilayah di mana kita melayani, wilayah kita bekerja, kita akan nyaman. Nyaman dalam arti nggak cari penyakit gitu ya. Kadang-kadang apa ya istilahnya, semangat yang berlebihan, apalagi kalau semangat itu dalam jiwa ya, itu bisa menjadi jerat kalau kita nggak tanya Tuhan. Kita bisa terjerumus masuk ke dalam satu situasi yang kita lihat baik, alkitabiah, kayaknya ini bagus, tapi ternyata itu bukan bagian yang perlu kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, itu resikonya bisa dianggap, kok kamu begitu sih, kok kamu nggak begini ya. Karena cara pandang beda, panggilan berbeda. Kita perlu sadari hal itu. Saya pernah sekian tahun yang lalu berada di satu kota ya di Indonesia ini, di luar Pulau Jawa cukup jauh, melayani dalam satu grup ya. Dan di situ ada dua hamba Tuhan senior yang sama-sama senior ya. Yang satu panggilannya gembala, mengembalakan. Yang satu panggilannya penginjil, seperti nabi ya, dan kadang-kadang agak saklek ya, dia tuh nggak pernah mau melayani kalau dia nggak yakin Tuhan suruh dia untuk layani. Sementara yang panggilannya gembala, dia memandang semua orang perlu dilayani karena dia memang punya hati gembala. Jadi ketika di daerah tersebut ya ada acara doa, ketua panitia minta supaya tim kami yang datang dari Pulau Jawa ini mendoakan dia, maka hamba Tuhan yang punya panggilan sebagai gembala ini, dan memang dia gembala satu gereja, dia merasa perlu. Jadi ketika waktu senggang dia datang ya, dia ajak beberapa orang yang waktu itu dalam tim, kebetulan mereka nggak bisa, akhirnya saya yang diajak ya, mendoakan beberapa orang. Dia punya hati gembala. Nah, kami kembali lagi ke rumah tempat kami nginep itu, rumah ada seorang pengusaha yang sangat-sangat kaya ya. Kami tinggal di situ udah lebih dari di hotel lah ya. Lalu waktu kembali, waktu kami tinggal sedikit untuk mandi, siap-siap dan pelayanan. Sementara hamba Tuhan yang satu lagi yang panggilannya penginjil, dan dia santai aja, dia berpikir enggak, saya mau istirahat ya. Saya perlu pelayanan nanti malam, saya perlu fresh ya. Dan kemudian kami pelayanan malam ya. Dan waktu kembali ke Pulau Jawa ya, waktu itu kami di Bandung, kami beda penerbangan. Dan kami ketemu lagi di Surabaya waktu itu ya, di transit. Dan saya lihat hamba Tuhan yang punya hati gembala, dia juga luar biasa ya. Tapi dia kelihatan capek, letih sekali. Tapi hamba Tuhan yang satu lagi ini dia tetap seger, karena dia berpikir kalau Tuhan nggak suruh saya nggak mau lakukan. Dia menyadari batasan-batasan itu di luar wilayah saya atau di luar urapan saya. Ya, kita perlu belajar seperti itu karena Tuhan Yesus sendiri seperti itu. Oh, kita baca ya, ada saat-saat dia tuh sepertinya kok dia nggak mau datang sih waktu Lazarus sakit sampai meninggal ya. Baru dia datang dan kemudian dia bangkitkan. Kok dia diam saja sih waktu perempuan Sirofenisia mendesak supaya menyembuhkan anaknya yang sakit. Dia diam aja. Kayaknya gak masuk akal yang dia buat itu. Tapi kalau kita memegang firman Tuhan yang berkata bahwa kita ini harus hidup seperti Yesus telah hidup, ya yang bisa kita contoh sebenarnya adalah persekutuan dia dengan Bapa. Lalu kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Itu sebenarnya. Ya. Ayat 6, Daud berkata, milik pusakaku ya, yang Tuhan berikan bagiku tuh cocok, menyenangkan hatiku. Something beautiful. Ya, luar biasa. Lalu ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi Daud mau bilang di sini ya, bahwa Tuhan yang mengajari aku, memberi nasihat kepadaku. Bahkan waktu aku merasa suasana situasi kayaknya nggak nyaman, kok nggak cocok gitu ya.
Tuhan yang mengajari aku, memberi nasihat kepadaku, dan pada waktu malam, pada waktu kegelapan aku nggak ngerti, lewat hati nuraniku dia mengajari aku. Ya, ini malam juga bicara waktu kita teduh ya. Saya beberapa kali mendapatkan jawaban tentang bagaimana harus bersikap itu ketika teduh, ketika malam hari ya. Ada beberapa kejadian dan itu sangat-sangat berkesan ya. Ketika mau tidur saya bilang, Tuhan ajari aku, ini ada masalah seperti ini. Kau mau berbaring, kau berbicara kepadaku, karena firman Tuhan berkata di Mazmur 16 ayat 7 ini, pada waktu malam engkau mengajari aku lewat hati nuraniku. Dan kemudian itu terjadi ya. Nah, kita belajar di sini hal-hal yang mungkin nampaknya sederhana, tapi jangan lupa ya, walaupun di perjanjian lama, Daud itu orang yang Tuhan pakai di perjanjian lama untuk menceritakan Tuhan sebagai gembala. Dan kalau kita kenal dia sebagai gembala, kita bisa berkata bahwa God is good all the time. All the time God is good. Kita perlu percaya, yakin senantiasa, akui, ingat baik-baik bahwa God is love, bahwa Allah adalah kasih. Dan karena itu dia juga membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Di satu sisi kita sebagai orang-orang yang mungkin ya, kalau kita melayani Tuhan, tentu Tuhan akan pakai kita ya, tapi dengan cara dia, dalam batasan yang dia berikan kepada kita. Dan kita perlu menyadari hal itu ya, supaya kita tetap dalam tuntunan dia. Kalau enggak kita keluar dari tuntunan dia, itu bukan hal yang baik ya. Tapi kalau kita dalam tuntunan dia, maka kebenaran ini berlaku. God is good all the time. Amin.